Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana, NIM 1931041091, jurusan PTKC 2019. Jadi, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan tes tertulis untuk prestasi belajar. Bentuk-bentuk tes. Telah dibicarakan sebelumnya ini bahwa di sekolah seringkali digunakan tes buatan guru, bukan standarisasi tes. Ini disebut tes buatan guru atau teacher made test. Tes yang dibuat oleh guru ini terutama menilai kemajuan siswa dalam hal pencapaian hal yang dipelajari. Dalam hal ini kita bedakan antara dua bentuk tes, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tes subjektif, yang apa adanya umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaan didahulukan dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal-soal bentuk esai biasanya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar sampai 5-10 buah soal dalam waktu kira-kira 10-120 menit. Soal-soal bentuk esai ini menentukan kemampuan siswa untuk dapat mengatasi, menginterpretasi. Soal-soal bentuk esai ini menentukan kemampuan siswa untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi, mendukung pengertian-pengertian yang telah dimiliki. Dengan singkat dapat dilakukan bahwa kembali menentukan siswa untuk dapat mengingat dan mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Adapun kebaikan-kebaikan dalam tes subjektif yaitu yang pertama, mudah disimpan dan disusun. Yang kedua, tidak memberikan banyak kesempatan untuk berkulasi untang-antung. Mendorong siswa untuk berani mengumumkan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dengan caranya sendiri. Yang kelima, dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Yang kedua, keburukan dalam tes subjektif. Kadar validitas dan reliabilitas rendah karena suka diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang kedua, kurangnya representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Yang ketiga, cara memberikan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang keempat, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individu lebih banyak dari penilai. Waktu untuk korelasinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu petunjuk penyusunan tes subjektif. Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Yang kedua, hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Yang ketiga, pada waktu menyusun soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Yang keempat, hendaknya diusahakan agar pertanyaan bervariasi antara jelaskan, mengapa, bagaimana, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan siswa terhadap bahan.
Yang keempat, hendaknya rumusan soal dianut sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan dipahami oleh tercoba. Dan terakhir, hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk ini, pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tetapi harus spesifik. Contohnya, coba jelaskan tentang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Pertanyaan ini kurang spesifik, sebaiknya ditambah penjelasan sehubung menjadi coba jelaskan tentang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang diadakan di kantor kabupaten tanggal 17 Agustus 1988. Yang lalu, ceritakan mengenai A. Pengetahuan tempat, B. Pejabat dan undangan yang hadir, C. Acara peringatan, D. Atraksi yang disuguhkan, dan D. Hidangan yang diberikan. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Adapun kebaikan-kebaikannya dari tes objektif yaitu mengundang lebih banyak segi-segi positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihitung campuran tangannya, unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun segi guru yang memeriksanya. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes, bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan oleh orang lain. Yang keempat, dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Sedangkan kelemahan-kelemahan tes objektif yaitu persiapan untuk menyusun jauh lebih sulit daripada tes esai karena soal banyak dan harus lebih untuk menghindari kelemahan-kelemahan tes tugas lainnya. Yang kedua, soal-soal cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengetahuan kembali saja, dan unsur untuk mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Cara mengatasi kelemahan tes objektif. Yang pertama, kesulitan menyusun tes objektif dapat diatasi dengan jalan banyak berlatih terus-menerus hingga betul-betul mahir. Yang kedua, menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan nomor 1 dan 2. Yang ketiga, menggunakan norma atau standar penilaian yang menghitung faktor tebakan atau guessing yang bersifat spekulatif itu. Yang kedua yaitu macam-macam tes objektif. Tes objektif terdiri dari tes benar salah atau truth dan vis. Soal-soal berupa pertanyaan statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan itu dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu betul menentukan pandangannya, dan melingkari huruf S jika pertanyaannya salah. Adapun kebaikan dari tes benar salah yaitu dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat karena biasanya pertanyaan-pertanyaannya singkat saja. Yang kedua, mudah menyusun. Yang ketiga, dapat digunakan berkali-kali. Yang keempat, dapat dilihat secara cepat dan objektif. Dan terakhir, petunjuk cara mengerjakannya mudah dimengerti.
Yang kedua, keburukan dari tes benar salah, yaitu sering membingungkan. Kedua, mudah ditebak dan diduga. Yang ketiga, banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua kemungkinan benar atau salah. Dan yang terakhir, hanya dapat mengungkap daya ingatan dan pengenalan kembali. Yang ketiga, penyusunan tes benar dan salah, benar atau salah. Yang pertama, tulisan huruf B dan S pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan dan menilai. Yang kedua, usaha agar jumlah butir soal yang harus dijawab B sama dengan butir soal yang harus dijawab S. Dalam hal ini hendaknya pola jawaban tidak bersifat teratur, misalnya BS, BS, BS atau SS, BB, SS, BB, SS. Yang ketiga, hindari item yang masih bisa diprediksikan. Contohnya B dan S, kekayaan lebih penting daripada kepandaian. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. Dan terakhir, hindari kata-kata yang menunjukkan kecerdasan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. Misalnya semuanya, tidak selalu, tidak perlu, dan sebagainya. Cara mengolah skor. Rumus untuk mencari skor bentuk benar salah ada dua macam, yaitu dengan denda. Rumusnya yaitu S sama dengan R dikurang W, dengan pengertian S sebagai skor yang diperoleh, R right atau jawaban yang benar, dan W wrong atau jawaban yang salah. Sedangkan rumus yang kedua yaitu tanda denda. Rumusnya yaitu S sama dengan R. Yang dihitung hanya yang benar. Untuk soal yang tidak dikerjakan dinilai salah atau dinilai 0. Tes pilihan ganda atau multiple test. Multiple test terdiri atau suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah diselesaikan. Atau multiple test terdiri atas bagian keterangan STEM dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif atau optimus. Kemungkinan jawaban option terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh atau distrikator. Penggunaan tes pilihan ganda. Tes bentuk pilihan ganda atau PG ini merupakan bentuk tes objek yang paling banyak digunakan karena banyak sekali materi yang dapat dicakup. Petunjuk penggunaan tes pilihan ganda yaitu pada dasarnya soal bentuk pilihan ganda ini adalah soal bentuk benar salah juga, tetapi dalam bentuk jamak. Tercoba dimulai membenarkan atau menyalahkan setiap tim dengan tiap pilihan jamak. Kemungkinan jawaban itu biasanya sebanyak 3 atau 4 buah, tetapi ada kalanya dapat juga lebih banyak. Untuk tes yang akan diolah dengan komputer, banyaknya optimum disesuaikan 4 buah. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tes pilihan ganda. Yang pertama, instruksi pengerjaan harus jelas. Yang kedua, dalam multiple test hanya ada satu jawaban yang benar. Yang ketiga, kalimat pokoknya hendaknya mencakup dan sesuai dengan rangkaian manapun yang dapat dipilih. Yang keempat, kalimat pada tiap soal hendaknya sesingkat mungkin dan usahakan menghindari penggunaan bentuk negatif dalam kalimat pokoknya. Cara mengolah skor. Untuk mengolah skor dalam tes bentuk pilihan ganda ini digunakan dua macam rumus pilihan, yaitu dengan denda dengan rumus S sama dengan R dikurang W per 0,1. 0 kurang 1.
Penjelasannya yaitu S-score yang diperoleh atau raw score. R jawabannya betul, B jawabannya salah, 0 banyaknya option, I bilangan tepat. Yang B, rumus yang kedua yaitu tanpa dengan rumus S sama dengan R. Yang kedua yaitu menjodohkan atau matching test. Pengertian matching test dapat kita ganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri atas seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid ialah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaan. Petunjuk penyusunannya yaitu seri pertanyaan dalam matching test hendaknya tidak lebih dari 10 soal atau item, sebab pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu akan membingungkan murid, juga memungkinkan akan mengurangi homogenetik antara item-item itu. Jika itemnya cukup banyak, lebih baik dijadikan 2 seri. Yang kedua, jumlah jawaban yang harus dipilih harus lebih banyak daripada jumlah soalnya, lebih kurang 1/2 kali. Dengan demikian, murid dihadapkan kepada banyak pilihan yang semuanya mempunyai kemungkinan benarnya, sehingga murid terpaksa lebih menggunakan pikirannya. Yang ketiga, antara jawaban yang tergabung dalam satu seri matching test harus merupakan pengertian-pengertian yang homogen. Yang ketiga yaitu tes isian atau complication text. Pengertian complication text biasa kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Complication text terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagian yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Petunjuk penyusunannya yaitu 1. Perlu selalu diingat bahwa kita tidak dapat merencanakan lebih dari satu jawaban yang kelihatannya logis. Yang kedua yaitu juga mengutip kalimat atau pernyataan yang tertera pada buku atau catatan. Yang ketiga, diusahakan semua tempat kosong hendaknya sama panjang. Yang keempat, diusahakan hendaknya setiap pernyataan jangan mempunyai lebih dari satu tempat kosong. Dan terakhir, jangan memulai dengan tempat yang kosong. Bagaimana digunakan tes subjektif? Yang pertama, kelompok yang akan dites dan tes itu tidak akan digunakan berulang-ulang. Tes guru untuk menggunakan berbagai cara untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bentuk tertulis. Guru ingin mengetahui lebih banyak tentang sikap-sikap siswa daripada hasil yang telah dicapai. Memiliki waktu yang cukup banyak untuk menyusun tes. Yang ketiga, bila manakah digunakan tes objektif? Yang pertama, kelompok yang akan dites banyak dan tesnya akan digunakan lagi berkali-kali. Yang kedua, skor yang diperoleh diperkirakan akan dapat dipercaya atau mempunyai reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga, guru lebih mampu menyusun tes bentuk objektif daripada tes bentuk esai atau uraian. Yang ketiga, pengukuran ranah efektif. Pengukuran ranah efektif tidak semudah mengukur ranah kognitif. Pengukuran ranah efektif tidak dapat dilakukan setiap saat. Dalam arti pengukuran formal, karena perubahan tingkah laku siswa tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Pengubahan sikap seseorang memerlukan waktu yang relatif lama. Demikian juga pengembangan minat dan penghargaan serta nilai-nilai lama. Demikian juga mengembangkan minat dan penghargaan serta nilai-nilai dalam petunjuk pelaksanaan penilaian pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB.
disebut bahwa ranah kognitif bertujuan mengukur pengembangan penalaran. Adapun jenis-jenis skala sikap yaitu skala Likert, yang kedua skala pilihan ganda, yang ketiga skala Truss-On, yang keempat skala Guttman, dan semantik diferensial. Yang terakhir, pengukuran ranah psikomotor. Pengukuran ranah psikomotor dilakukan terhadap hal-hal yang belajar yang merupakan penampilan. Namun demikian biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Misalnya, penampilannya dalam menggunakan termometer diukur mulai dari pengetahuan mereka mengenai alat tersebut, pemahaman tentang alat dan penggunaannya atau aplikasi. Kemudian baru cara menggunakan dalam bentuk keterampilan. Untuk pengukuran yang terakhir ini harus diperinci antara lain cara membaca angka, cara mengembalikan ke dalam tempatnya, dan sebagainya. Ini semua tergantung dari kehendak kita, asal tujuan pengukurannya dapat tercapai. Itulah tadi penjelasan tentang tes tertulis untuk prestasi belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.